Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Tegal dan juga Bapak Kasubag Kesra, Bapak Helmi Master, dan juga kami hormati seluruh peserta pengajian Selasa pagi yang alhamdulillah pagi hari ini bisa menyempatkan waktunya untuk kegiatan pengajian rutin. Yang kami hormati pendengar Slawi FM rahimakumullah. Alhamdulillah wonten kesempatan ingkang sae, kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang mulia, yaitu majlisul ilmi. Mudah-mudahan kemuliaan demi kemuliaan yang kita lalui akan menghantarkan kita kelak di akhirat ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita membaca sholawat, senantiasa kita menyebut nama beliau, mendoakan beliau, semakin memperkokoh rasa cinta kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat dan juga pendengar Radio Slawi FM yang berbahagia. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di sana ada satu hadis Rasulullah menyampaikan, ala ukhbirukum biman yahrumu alan nar. Kanjeng Nabi pernah menyampaikan, maukah engkau saya informasikan, saya beritahukan, biman yahrumu alan nar, ciri-ciri manusia, ciri-ciri orang yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Qalu bala. Ketika sahabat kemudian ditawari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian serempak sahabat mengatakan, iya, mau wahai Rasulullah. Akhirnya nopo? Rasulullah menyampaikan ciri ataupun karakter orang yang tidak akan pernah tersentuh api neraka ini ala kulli qoribin wahayinin walayinin wasahlin. Rasulullah menyebutkan bahwa mereka yang nanti kelak di akhirat
Siapapun, dari suku manapun, dari negara apapun, tidak memandang tentang masalah kemudian ras, tidak memandang masalah golongan, kalau mereka mempunyai karakter, mempunyai sifat yang pertama qorib. Apa qorib? Mungkin kalau kita terjemahkan bahasa Jawa lebih mudah, nyedulur. Nyedulur nih. Terus bagaimana orang ini bisa mempunyai sifat nyedulur ataupun mempunyai kedekatan dengan orang lain? Di dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran, as-sahiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Bahwasanya orang yang dermawan, orang yang suka berbagi, orang yang mempunyai empati, kepedulian kepada orang lain ini pasti kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mempunyai arti yang sama dengan dalam hadis lain, wallahu fi aunil abdi ma kannal abdu fi auni akhihi. Artinya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong manusia, akan menolong kepada kita sepanjang selama kita itu juga suka ataupun mau membantu, mau menolong kepada saudaranya. Makanya orang yang kemudian mempunyai kedermawanan, orang yang empati, orang yang punya jiwa sosial, itu qaribum minallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukan hanya dekat kepada Allah, qaribu minan nas, orang yang suka menolong pasti banyak orang respect, banyak orang yang suka, banyak orang yang betul-betul menyayangi. Qaribu minal jannah, kalau orang sudah dekat dengan Allah, banyak orang yang respect, pasti akan dekat dengan pintu sorga, ba'idun minan nar, akan jauh dari pintu neraka. Ini jadi rangkaian orang yang punya sifat qorib, nyedulur. Ini bagaimana supaya kemudian kita mempunyai sifat nyedulur? Ternyata salah satu untuk menjadikan kita menjadi orang yang dicintai, orang yang dekat dengan orang lain, kita harus menjadi orang yang dermawan. Ada satu ayat ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Di dalam ayat itu dijelaskan ada seorang yang mestinya itu kontrak umurnya itu sudah habis. Kita di dunia ini kan pastilah semuanya ada batasnya. Lantas dia itu memohon kepada Allah, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Ya Allah, berilah kesempatan sesaat. Dia mestinya sudah harus kemudian meninggal. Ataupun orang itu sudah meninggal tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kehidupan sesaat lagi. Pertanyaannya, kenapa? Ketika dia itu sudah waktunya harus meninggal dunia ataupun sudah meninggal dunia, kemudian minta kepada Allah untuk diberi kehidupan walaupun sesaat. Alasannya apa kira-kira? Padahal puluhan tahun dia menikmati kehidupan di dunia, tidak pernah kemudian meminta ya untuk nanti diberi kehidupan walaupun sesaat. Ini ternyata
orang tersebut meminta kepada Allah untuk diberi kehidupan yang sesaat, ini alasannya fa'asoddaqo, saya ingin menjadi orang yang dermawan. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat dan pendengar Slawi FM yang berbahagia, ini artinya apa? Kenapa orang ini minta diberi kesempatan untuk nanti diberi kehidupan walaupun sesaat, dan dia akan menjadi orang yang ahli sedekah? Karena tahu, Pak, ternyata yang menjadikan kubur yang begitu sempit menjadi luas, kubur yang demikian sangat gelap gulita menjadi terang benderang, kubur yang seperti itu menjadi rodotun min riyadil jinan, sebagaimana taman dan taman surga. Ini karena apa? Berkah sedekah kula lan panjenengan. Sehingga dia itu meminta kepada Allah agar diberi kehidupan, agar ditunda, nanti diberi kesempatan supaya nanti dia itu akan menjadi orang yang ahli sedekah. Artinya apa? Mumpung kita masih diberi kesempatan yang panjang, mumpung kita masih ada waktu, Pak, jangan sampai mestinya sudah finish, ya, jangan sampai mestinya sudah habis tapi minta diberi kesempatan lagi. Ini yang pertama, ciri karakter sifat orang yang tidak akan tersentuh api neraka, ini qoribun, nyedulur. Yang kedua, menurut Rasulullah itu hayyin. Apa hayyin? Dalam sarahnya disebutkan al-waqor. Hayyin ini orang yang mempunyai pembawaan tenang, kalem, tidak gampang mencaci, tidak gampang kemudian mengumpat. Ini. Jadi orang-orang yang seperti ini, ya, orang yang pembawaannya kalem, wakor, tenang, tidak gampang dia itu menghardik, tidak gampang dia itu mengumpat, tidak gampang dia itu sumpah serapah kepada orang lain. Ini adalah ciri yang kedua, mereka yang pada saat waktu nanti di akhirat tidak akan tersentuh daripada api neraka. Yang ketiga, layin. Nah ini. Siapa layin? Lain ini orang yang berperilaku santun, lemah lembut. Kalau orang berperilaku lemah lembut, tidak akan kemudian memaksakan kepada orang lain, tidak akan bersifat arogan, atau mungkin dalam bahasa hukumnya tidak akan pernah berbuat zalim kepada orang lain. Ini, Pak. Jadi orang yang lain ini gak mungkin dia itu kemudian menyakiti kepada orang lain, karena memang dia itu mempunyai perilaku yang halus, perangai yang kemudian santun, mempunyai perilaku yang lemah lembut, sehingga tidak mungkin dia itu menyakiti kepada orang lain atau zalim kepada orang lain. Ini adalah ciri yang ketiga. Nah, ini ciri yang keempat, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, bahwa menurut Rasulullah SAW, bahwa ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka, kalau yang pertama qorib, nyedulur, yang kedua itu hayyin, tenang, yang ketiga ini adalah layin, berperilaku lemah lembut, yang ketiga sahlin. Apa arti sahlin? Orang yang senang memberi kemudahan kepada orang lain, tidak akan pernah mempersulit kepada orang lain. Ini luar biasa, Pak. Ini tadi sudah saya sampaikan hadis, wallahu fil aunil walau fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Ada hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Bahwasanya kalau kita suka menolong kepada orang lain, suka membantu kepada orang lain, dengan sendirinya, Pak, pasti, ini pasti loh. Wong ini hadis loh. Pasti kita juga akan sering ditolong. Apalagi mungkin kadangkala di saat kita terpepet, di saat kita membutuhkan, tahu-tahu datang pertolongan Allah dengan
jalan yang tidak pernah kemudian kita pikirkan. Ini apa? Ini berkah orang suka menolong, membantu kepada orang lain. Makanya dalam hal ini, orang-orang yang punya karakter sahlin, suka memberi kemudahan kepada orang lain, suka nanti memberikan fasilitas kepada orang lain, tidak mempersulit kepada orang lain. Ini adalah karakter yang keempat. Gabungan dari qorib, nyedulur, yang kedua tenang, yang ketiga berperilaku sopan santun, lemah lembut, kemudian yang keempat lain, memberi kemudahan orang lain. Kalau dalam diri seseorang, siapapun panjenengan, bukan karena faktor jabatan, bukan karena titel, bukan karena jenis kelamin, bukan karena negara, bukan karena kemudian suku, siapapun yang mempunyai 4 karakter itu, maka panjenengan nanti di akhirat tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Riyadhus Shalihin. Luar biasa. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat, pendengar Slawi FM yang berbahagia. Sehingga dalam hadis berikutnya Pak, ini melanjutkan tentang karakter orang yang bersosial. Setiap pagi ternyata Allah itu menurunkan rahmat di sekeliling kita semua. Ada 2 malaikat yang setiap pagi mendoakan kepada kita. Doanya itu Allahumma a'ti munfikon kholafan. Malaikat yang satu mendoakan, ya Allah, berilah mereka yang hari ini menafahkan, hari ini membelanjakan, hari ini memberikan sebagian hartanya untuk agama, memberikan hartanya untuk kemudian sosial, memberikan hartanya untuk berbagi kepada sesama orang yang tidak mampu, kholafan, diganti dengan yang lebih baik, diganti dengan yang lebih berkah. Ini barangkali kenapa ada pemahaman bahwa semakin kita bersedekah harta kita semakin banyak. Ini berangkatnya dari hadis ini Pak. Didoakan malaikat. Makanya ada satu idiom atau jargon wong sedekah masam larata. Kan kados mengkaten nggih. Lah ini begini. Karena justru setiap kali kita sedekah didoakan malaikat, doa malaikat itu mustajabah. Allahumma a'ti munfikon kholafan. Ya Allah, mereka yang bersedekah, mereka yang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, diganti kholafan. Kholafan itu yang lebih baik, Pak. Nah, kalau lebih baik itu pasti lebih banyak, Pak, kualitasnya. Kalau jenengan tidak percaya, coba. Ini didoakan malaikat. Lah, yang kedua Pak, naudzubillah min dzalik ini. Yang kedua malaikat itu mendoakannya begini. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah mereka yang tidak pernah mengeluarkan hartanya. Ya, entah harta wajib, kalau harta wajib berarti zakat atau harta sunnah Pak. Wis ora ngetokna zakat, ora pernah sedekah, ora pernah jariyah, ora pernah kemudian infak. Berarti kan karakter wong sing medhit, gitu mboten? Nggih, Pak, tolong dirokna sing temenanan, Pak. Wong sing medhit kuwi didongakna Allah dening malaikat. Apa? Allahumma a'ti mumsikan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, mereka yang tidak pernah mengeluarkan hartanya, jadikan hartanya itu talaf. Talap itu Pak, musnah Pak, rusak. Ketika Allah akan menskenariokan mereka-mereka yang hartanya tidak pernah dikeluarkan, dibersihkan, kadang ada musibah. Naudzubillah min. Dengan musibah itu hartanya kemudian langsung hilang. Hartanya itu langsung kemudian musnah. Ini yang harus mestinya menjadi salah satu di antara pemahaman. Jangan sampai harta kita musnah, jangan sampai harta kita hilang. Justru ketika hilang ini karena Allah memberikan musibah kepada kita. Oleh karena itu, untuk nanti mengkanter supaya kita tidak pernah mendapatkan daripada seperti itu, kita juga pernah
mendengar Rasulullah pernah menyampaikan salah satu di antara benteng kita supaya tidak mendapatkan musibah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Dalam satu riwayat bahwa sedekah ini bisa menahan, sedekah ini bisa mengkanter, ya, sedekah ini bisa menahan, bisa mengkanter, bisa membentengi kita dari musibah. Itu bentuk macam musibahnya para bapak, para ibu, sampai 70 macam musibah. Luar biasa ini. Ini yang harus menjadi pemahaman, menjadi salah satu moto dalam hidup kita, bahwa ada harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, ini adalah milik orang lain. Makanya apa? Harus kemudian kita bersihkan. Ya. Ada dua bersihnya. Yang pertama, kemudian kita menggunakan zakat. Yang kedua, kalau itu belum sampai batas wajib mengeluarkan zakat, maka hukumnya cukup infak. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan daripada pendapat yang mengatakan, apakah uang tunai itu sama halnya dengan emas yang setiap 1 tahun 1 kali, yang sudah ada 1 nisab, itu wajib dizakati. Memang dalam hal ini para ulama terjadi perbedaan, Pak. Jadi panjenengan yang mungkin mempunyai tabungan yang nilainya itu sama dengan nilai emas yang sudah ada 1 nisab. Katakan emas yang sudah ada 1 nisab menurut daripada Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Al-Zuhaili itu 85 gram emas murni. Kalau kemudian kita konversi, Pak, kurang lebih sekitar mungkin ya hampir 80-an jutaan, kurang lebih lah, emas itu kan turun naik. Panjenengan mempunyai uang yang ada di tabungan sudah ada 1 tahun, sudah ada 1 tahun. Ini kalau mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa uang itu pun sama dengan masalah emas, karena ini merupakan media untuk nanti transaksi, maka menurut pendapat ulama yang kedua, uang pun harus dizakati 2,5%. Niki. Tapi kalau kita berpendapat bahwasanya amwalu zakat, harta-harta yang dizakati itu hanya sekitar daripada emas, ya tentu nanti larinya bahwa uang yang sudah ada senilai daripada emas yang 1 nisab itu adalah tidak wajib dizakati, tapi larinya kita itu menggunakan sedekah. Itu bagi yang mempunyai uang senilai daripada 1 nisab emas. Nah terus bagaimana kalau orang yang tidak punya kemampuan seperti itu, kebetulan setiap bulan gajinya dipotong, misalnya ngapunten ya, mohon maaf ya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya setiap bulan, ya, walaupun kalau dikalkulasi setahun ini adalah nilainya sama dengan nisab emas, ini bukan termasuk zakat, Pak. Apalagi kalau nanti untuk tutup lubang, gali lubang, ya, yang tidak akan sampai kepada nilai 1 nisabnya emas. Jadi kalau nilai gaji ini ternyata dikeluarkan 2,5%, dan ini kalau dikalkulasi, kalau kemudian di jumlah total selama setahun tidak akan ada senilai itu. Kenapa? Karena nanti dikurangi untuk pembelanjaan, Pak. Yang keluar, yang dibelanjakan untuk biaya hidup, untuk biaya sekolah, untuk biaya kuliah, ini bukan termasuk yang dihitung. Yang dihitung itu yang nilainya itu ada selama setahun senilai 1 nisabnya emas 85 gram. Itu baru wajib zakat. Ini kalau kita bicara untuk membersihkan hal yang wajib, yaitu zakat. Membersihkan harta kita yang wajib, yaitu dengan zakat. Tapi kalau kemudian ini adalah nilai kita tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang kemudian senilai emas 1 nisab, ya berarti kita orientasinya mengeluarkan atas dasar daripada sedekah. Oleh karena itu kembali kepada doa malaikat, walaupun itu atas dasar sedekah, Pak, supaya kita hartanya semakin berkah,
Yang paling penting harta kita berkah, Pak. Supaya harta kita semakin baik. Baik itu artinya apa? Sudah ada yang dikeluarkan untuk orang lain, maka kita mengikuti apa yang didoakan malaikat. Allahumma a'ti mungfikon kholafan. Mereka yang mau mengeluarkan daripada hartanya, entah itu harta yang wajib disakati ataupun yang tidak, maka insya Allah sesuai dengan doa malaikat, kita akan diganti dengan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, dalam konteks madhab syafi'i, para bapak, para ibu, ini memang terkait dengan masalah orang mengeluarkan zakat, harus yang diprioritaskan lingkungan. Panjenengan ketika mau mengeluarkan zakat tidak boleh di luar daripada domisili panjenengan. Silahkan yang mungkin lingkungannya adalah di desa A, maka mengeluarkannya mereka yang membutuhkan, mereka yang wajib untuk diberi di lingkungan desa A. Kenapa? Karena naklu zakat, memindah untuk nanti memberikan zakat di desa yang lain di luar daripada domisili panjenengan, menurut Imam Syafi'i kasru qulubil fuqara. Ini kalau bahasa Jawanya lebih kita pahami. Kasru itu mecah, kulub ati, fuqara. Dadekna atine wong miskin pada nangis, dadi pengrasa. Ya, karena ketika ada keuntungan, panjenengan itu memberikannya kepada orang yang jauh, tapi ketika ada musibah, siapa yang paling dulu untuk membantu kepada kita? Tidak lain adalah tetangga-tetangga kita. Makanya dalam konsep memberikan zakat ataupun untuk sedekah, prioritas utama lingkungan terdekat kita, tetangga kita. Syukur-syukur tetangga yang masih punya hubungan saudara, yang punya hubungan saudara dulu tetangga kita, kemudian orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ini konsep memberikan zakat yang paling baik, konsep memberikan sedekah yang paling baik menurut daripada Imam Syafi'i rahimakumullah. Dan mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, diberi petunjuk, diberi pertolongan oleh Allah, sehingga tidak merasa kemudian berat apabila mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang lain yang membutuhkan. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita tutup acara pengajian pagi hari ini dengan doa. Mudah-mudahan acara ini adalah acara yang diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan juga sepulangnya kita dari kajian pagi hari ini, kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nul absyari wa tiaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma ij'al yaumana hadza yauman mubarakan, awwalahu sholahan wa awsatuhu falahan wa akhiru afwan wa najahan. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa qalban khasi'an wa lisanan dzakiran wa hab lana inabatal mukhlishin wa khusyu'al mukhbitin wa a'malas shadiqin wa darajatil faizin. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa a'inna min mujibatin nadamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.